Oh, could I ever know you when everything lies in disguise? Oh, could I ever forget those eyes looking for my will? I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM B1A122036. Dengan saya Silvi Febrina Chandra dengan NIM B1A122015. Saya Safira Kotrunada dengan NIM B1A122035. Saya Intan Pratiwi dengan NIM B1A122002. Saya Narjaya Fadila dengan NIM B1A122023. Kami dari kelompok 3 mengangkat tema sengketa tanah antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan dengan judul yaitu sengketa tanah antara masyarakat Dusun Malang Negara dengan PT. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan peran utama dalam sengketa agraria yaitu tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting terhadap keberlangsungan hidup organisme. Fungsi tanah tidak hanya sebagai tempat berjangkauannya tanaman, tersediaannya unsur hara, tapi juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari ekosistem. Dalam hukum tanah, sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UU PA. Pasal 4 UU PA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Hak sendiri merupakan bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Selanjutnya, pengertian hak atas tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang diberikan oleh UU PA adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan. Hak atas tanah adalah hak yang diberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan, mengambil atau memanfaatkan tanah yang dihakinya. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya ayat 2 menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penguasaannya selain atas tanah itu sendiri juga atas permukaan bumi, air, dan ruang angkasa di atasnya. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai atau hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sengketa tanah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang mengklaim kepemilikan suatu tanah. Sengketa ini timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah, baik terkait dengan status tanah, prioritas maupun kepemilikan. Sifat permasalahan sengketa tanah dapat bermacam-macam, seperti perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak atau tanah negara, maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. Sengketa tanah menurut UU PA Undang-Undang Pokok Agraria adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan hak untuk memberikan hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah termasuk pengalihan dan penerbitan bukti haknya.
antara pihak yang berkepentingan dan antara pihak yang berkepentingan dan lembaga dalam Badan Pertahanan Nasional. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan, bahkan puluhan tahun dan selalu ada di mana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Penyebab terjadinya sengketa tanah di antaranya adalah perbedaan persepsi. Seperti sengketa tanah dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dikenal hak tanah negara maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. Yang kedua, ada pembagian waris yang tidak merata. Faktor lain yang dapat menyebabkan sengketa tanah adalah pembagian waris yang tidak merata, di mana terdapat perbedaan pendapat atau tuntunan mengenai kepemilikan tanah antara ahli waris. Yang ketiga, ada tidak adanya kepastian hak atas tanah. Ketidakpastian mengenai hak atas tanah juga dapat menjadi penyebab sengketa. Hal ini dapat terjadi akibat tapal batas yang sering berubah, tidak adanya kejelasan mengenai status tanah, atau adanya campur tangan mafia dalam pendaftaran tanah. Yang keempat, pemekaran wilayah. Adanya pemekaran wilayah yang membuat tumpang tindih hak kepemilikan atas sebuah tanah juga dapat menyebabkan sengketa. Yang kelima, kurangnya regulasi yang memadai. Kurangnya regulasi yang memadai dalam hal pertanahan juga dapat menjadi faktor penyebab sengketa. Misalnya tumpang tindih peraturan, tumpang tindih peradilan, penyelesaian yang kurang efektif, dan birokrasi yang rumit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yakni mengenai akibat terjadinya sengketa tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, terjadinya sengketa tanah dapat menyebabkan beberapa akibat, baik bagi pihak-pihak yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat umum. Berikut adalah beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari sengketa tanah. Yang pertama yakni ketidakpastian hukum. Sengketa tanah dapat menciptakan ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah. Hal ini dapat menghambat investasi dan pembangunan di wilayah yang terkena sengketa, karena pihak-pihak yang berkepentingan mungkin enggan untuk melanjutkan kegiatan bisnis atau pengembangan tanah jika status hukumnya belum jelas. Yang kedua yakni gangguan sosial. Sengketa tanah juga dapat menyebabkan gangguan sosial di masyarakat. Konflik antara pihak-pihak yang bersengketa dapat memicu ketegangan, pertentangan, atau bahkan kekerasan. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan iklim ketidakamanan, serta mengganggu stabilitas dan harmoni sosial di wilayah terkait. Yang ketiga, yakni kerugian ekonomi. Sengketa tanah dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat karena tingginya biaya hukum, tingginya biaya penyelesaian seperti biaya pengacara, biaya administrasi, atau biaya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau pengadilan dapat menjadi beban finansial yang berat. Yang keempat, yaitu pembatasan pembangunan. Sengketa tanah dapat membatasi pembangunan di wilayah terlibat karena ketidakpastian hukum dan konflik yang terjadi dapat membuat investor atau pengembang enggan untuk melanjutkan proyek pembangunan. Yang kelima yakni permasalahan sosial. Sengketa tanah juga dapat menciptakan permasalahan sosial di masyarakat. Misalnya, jika sengketa tanah terjadi di antara kelompok masyarakat adat dan pihak lain, hal tersebut dapat mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanahnya. Baiklah, selanjutnya yakni penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah menurut Undang-Undang Pokok dapat ditempuh melalui berbagai cara. Di antaranya adalah dengan pengupayaan pemerintah dalam penataan hukum, penyelesaian sengketa pertanahan oleh pemerintah melalui tata cara kewenangan administrasi Badan Pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia diatur oleh beberapa dasar hukum. Di antaranya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang hak atas tanah, penguasaan dan kepemilikan tanah. Dalam UU PA juga dijelaskan bahwa negara melindungi hak seseorang atas tanah.
terhadap gangguan dari pihak manapun, termasuk pihak penguasa, jika gangguan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah. Peraturan ini menjelaskan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan. Yang ketiga yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yang merupakan instrumen utama dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah secara ilegal. Peraturan ini mengatur tentang wewenang pengurusan hak kepemilikan tanah secara legal oleh penguasa daerah. Dalam penyelesaian sengketa tanah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain penyelesaian secara langsung atau dengan jalan musyawarah, yaitu dengan cara berunding antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu dengan mengajukan sengketa ke pengadilan umum secara perdata atau pidana tergantung pada jenis sengketa yang terjadi. Yang ketiga yakni melalui pemanfaatan lembaga adat. Ada yang memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan tanah serta menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan hukum yang berkaitan dengan tanah. Pengertian hukum adat. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah terletak di dalam lingkungan wilayah itu tersendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat dalam dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UU PA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan dan yang sebenarnya masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah pusat pemerintahan adat tersebut. Penyebab sengketa tanah disebabkan oleh berbagai faktor sepertinya pemahaman masyarakat adat akan hukum pertanahan, lemahnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, dan kebijakan yang belum maksimal. Selain itu, ada juga faktor-faktor seperti ketimpangan status kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, terbatasnya akses terhadap tanah, dan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat juga dapat menjadi sengketa tanah adat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologis terjadinya sengketa tanah di Dusun Pematang Daro, Desa Teluk Raya. Awal mula permasalahan sengketa tanah antara masyarakat Dusun Pematang Daro dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari ini diawali dengan ajakan kerjasama yang diajukan oleh perusahaan kepada masyarakat Dusun Pematang Daro untuk menjalankan kemitraan. Dan masyarakat menyetujui kemitraan yang diajukan oleh perusahaan. Kemudian terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak antara masyarakat dan pihak perusahaan. Dalam perjanjian yang sudah disepakati, perusahaan menjanjikan bagi hasil 20% dari keuntungan kemitraan. Namun, pada saat pelaksanaan program kemitraan, perusahaan tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Inilah yang menjadi awal mula konflik sengketa tanah yang terjadi di Dusun Pematang Daro, Desa Teluk Raya dengan perusahaan PT Evil. Yang konflik ini sudah terjadi dari puluhan tahun lalu. Masyarakat pada awalnya tidak ingin mengangkat masalah ini kembali, akan tetapi karena keresahan bersama yang dirasakan oleh masyarakat mengenai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan semena-mena, akhirnya masyarakat kembali mengangkat
masalah ini dan mengangkat permasalahan ini, dan puncaknya pada tanggal 20 Juli 2023. Masyarakat setempat sepakat untuk melakukan pemblokiran jalan di depan PT Epil dengan mengadakan yasinan dan doa bersama. Akan tetapi, pihak PT Epil tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian PT Epil melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Hingga polisi datang di tempat kejadian dan menyuruh masyarakat untuk berhenti melakukan yasinan dan doa bersama itu. Tetapi masyarakat tidak mendengarkan dan tetap melanjutkan doa bersamanya karena masyarakat tidak meninggalkan tempat kejadian perkara. Akhirnya polisi melakukan tindakan pemaksaan untuk mengusir masyarakat di tempat kejadian. Dari pengusiran paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini, banyak warga yang mengalami luka-luka, pingsan, dan ada yang kesurupan. Bahkan beberapa ibu hamil menjadi korban. Dengan adanya tindakan dari polisi tersebut, masyarakat semakin tidak ingin menyerah untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sehingga masyarakat dusun Pematang Bedaro terus mengadakan aliansi penuntutan terhadap PT Epil bersama mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Jambi. Tapi dari aliansi yang dilakukan tidak menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dan malah membuat pihak PT Epil semakin gencar untuk melakukan pembalasan dengan menangkap beberapa warga yang dianggap sebagai provokator. Dengan penangkapan beberapa warga yang diantaranya ada suami dari istri yang sedang mengandung dan ada beberapa yang hendak melahirkan, maka masyarakat mempertimbangkan keputusan akhir dari permasalahan ini dengan difasilitasi Polda Jambi dan jajaran warga bersama pihak perusahaan sepakat untuk berdamai, dan dalam kesepakatan tersebut pihak perusahaan bersedia memberikan apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat setempat. Jadi berdasarkan pembahasan dan penjelasan tersebut, konflik yang terjadi antara masyarakat dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya dengan PT Epil yang kurang lebih sudah terjadi selama 20 tahun ini resmi berdamai dengan syarat perusahaan memberikan apa yang menjadi hak masyarakat tersebut. Informasi ini kami dapatkan dari hasil wawancara kami terhadap masyarakat di dusun Pematang Bedaro. Sekian dan terima kasih.